Yang bulan, Iya, sembilan. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini sehat, siap untuk mengajar di kelas. Baik di keadaannya. Pada hari ini bulan, tujuan saya ke sini adalah mengobservasi bulan. Tapi sebelum itu kita akan melakukan beberapa hal, diantaranya pra-observasi ya bulan ya. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bulan ada kelas berapa ya? Saya mulai di kelas 4. Kemudian pada saat ibu observasi materi yang ibu ajarkan Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengidentifikasi unsur karya sastra dalam cerita pendek. dari materi yang akan ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran itu seperti apa? Tujuan pembelajaran dalam pembangunan karya sastra ini yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah atau project based learning, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasikan suatu unsur yang ada dalam suatu cerita pendek, dan peserta didik mampu menyimak dengan baik dan menjawab pertanyaan yang ada dalam cerita pendek tersebut. Jadi fokusnya ke pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya area pengembangan apa yang tidak ibu capai dalam pembelajaran saat observasi? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, area pengembangannya yaitu diharapkan seluruh siswa mampu mengidentifikasikan unsur pembangunan karya sastra dalam cerita pendek, baik melalui baca atau mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman. Iya, itu area pengembangan yang ingin ibu capai. Dan untuk mencapai area pengembangan itu Bu, strategi apa yang akan ibu lakukan? Strategi untuk kali ini saya akan melaksanakan dalam pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran problem based learning tadi, sehingga pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran dan penyelesaian masalah serta bagaimana siswa dapat mengulas kembali pengetahuan dalam materi yang akan mereka capai. Iya, itu strategi yang ingin ibu gunakan dalam pembelajaran yang akan ibu lakukan saat observasi nanti itu ya. Kemudian media apa yang ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan media buku pelajaran yang berbasis kurikulum merdeka beserta beberapa gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian dari ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada saat ini ibu berada di skala berapa? Untuk pembelajaran kali ini saya rasa saya memiliki skala di angka sekitar 7, karena dalam pembelajaran ini saya masih mengulik pembelajaran berbasis diferensiasi maupun sosial emosional, sehingga saya bisa belajar lebih baik. Ibu, semoga nanti pada saat observasi ada peningkatan di skalanya ya Bu ya. Kira-kira ada yang skala mungkin skala 7 yang ibu lakukan nanti bisa mencapai skala 8 ataupun 9 ya Bu ya. Sekarang silakan ibu melakukan pembelajarannya, nanti saya mengobservasi ya Bu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Belajar. Mulai. Apa kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Berarti hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kita belajar, kesepakatan kita kalau sedang belajar apa? Diam. Tidak boleh berisik. Mendengarkan. Jika bertanya
Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menyimak dengan seksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan oleh teman kalian. Yang kedua, kalian akan berpartisipasi aktif dalam bentuk diskusi kelompok dengan menanggapi pernyataan teman diskusi dan menyampaikan pendapat menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam diskusi. Yang ketiga, menjelaskan arti kosakata baru pada teks yang dibacakan berdasarkan pemahaman siswa terhadap tulisan dan gambar pendukung. Tujuannya selanjutnya, mengidentifikasikan dan memahami kata-kata yang memiliki makna jamak yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi itu semua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Alhamdulillah kabar ini sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bisa berjumpa kembali. Di sini terkait dengan observasi yang kemarin sudah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada di antaranya yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran ini. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya merasa senang karena saya dapat melaksanakannya secara optimal. Berhasil gitu. Kemudian selanjutnya juga bagaimana kesan yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang sudah diimplementasikan. Kesan yang saya rasakan setelah mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang terintegritas dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional bisa mencakup seluruh siswa yang ada di kelas. Selanjutnya dari proses pembelajaran yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal dari mulai tujuannya ataupun inti sampai dengan penuntutannya? Dari pembelajaran yang telah saya lakukan itu sudah sesuai dengan modul yang saya susun dan tujuan pembelajaran sudah. Jadi diceritakan Bu, apa yang memuaskan dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, baik dari muridnya sendiri ataupun dari Ibu? Hal yang memuaskan bagi diri saya setelah melakukan pembelajaran kemarin yang pertama mengenai siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa kelas sehingga mereka memahami tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi anak-anak sudah paham dengan tujuan yang disampaikan ya. Selanjutnya, menurut pengamatan Ibu dari pembelajaran yang kemarin, tercapaian belajar merit terkait dengan tujuan tersebut, menurut Ibu tingkatannya berapa persen? Untuk tingkatan yang telah dilakukan kemarin, menurut saya sudah di angka 80 hingga 90%. Dari pembelajaran kemarin Bu, observasi yang sudah kita lakukan, apa yang masih perlu ditingkatkan Bu dari pembelajaran kemarin? Menurut saya yang perlu ditingkatkan itu adalah konsistensi melakukan pembelajaran dan penyampaian tujuan pembelajaran, di mana agar siswa itu tahu apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Tindak lanjutnya yang pertama saya akan melakukan konsistensi dalam melakukan pembelajaran yang seperti itu, kemudian mungkin sama berkelanjutan. Pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, area pengembangan yang itu sampaikan saat pra observasi sampai ke pasca observasi
sudah tercapai semua. Alhamdulillah sudah meningkat. Luar biasa. Untuk selanjutnya skala yang ibu sampaikan saat observasi kemarin, ibu menyebutkan sekitar 70 atau sampai 75% itu sampai dengan saat observasi Untuk saat ini skala masih bertahan di 80 sampai 90% setelah melakukan pasca observasi di dalam kelas. Ini bagian akhir ya Bu, dari kegiatan kita saat ini. Dari kegiatan kita observasi, kemudian kita observasi sampai ke observasi tersebut, Menarik yang saya dapatkan ketika setelah mengajar di dalam kelas dengan menggunakan model diferensiasi dan yang terintegritas dengan kompetensi sosial emosional, yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal. Kemudian model tersebut telah mencakup individu seluruh siswa kelas. Apa hal yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita ini? Saya rasa kegiatan kemarin sudah baik. Dalam kedepannya saya mohon kepada Ibu untuk tetap membimbing saya, memfasilitasi saya untuk pendampingan yang berikutnya. Semoga dari kegiatan kita observasi sampai ke pasca ini ada banyak manfaat buat ibu dan kemudian pembelajaran yang dilakukan dapat secara konsistennya Bu dilakukan dan berkelanjutan bersama. Terima kasih Bu atas waktunya.